Saudara terdakwa ada pertanyaan yang diajukan ke ahli atau cukup? Ada yang mulia. Oke, silakan saudara diberi kesempatan. Baik, terima kasih Bapak Herlambang yang sudah hadir sebagai saksi ahli buat saya. Pertanyaan sebelum saya menyampaikan pertanyaan tadi, ahli sudah sampaikan bahwa diskriminasi ras dan etis ini sudah dihapus di dunia, bahkan di Indonesia ya, sudah dihapus. Ya. Lalu rasisme ini terhadap mahasiswa Papua yang kuliah di luar dari Papua ini terus terjadi. Puncak itu pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2019 itu. Nah, saya sebagai mahasiswa Papua yang kuliah di Papua merasa terpukul dan mengakomodir untuk melakukan aksi tolak rasisme itu, karena rasisme itu sudah dihapus di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Dan pada saat kami melakukan aksi, tanpa kami mengundang orang pun, dengan sendirinya hadir, dan pada saat menyampaikan orasi, tokoh gereja, tokoh pemuda, perwakilan mahasiswa itu karena emosional atas rasis ini, sehingga mereka menyampaikan Papua merdeka, referendum yes. Itu bagaimana pandangan ahli? Itu menurut saya itu bagian dari ekspresi emosional mereka atas rasis yang sudah terjadi. Terima kasih. Itu pandangan Bapak ahli bagaimana? Terima kasih. Baik, saya kira saya senang kamu bertanya. Tadi saya khawatir mahasiswa masa nggak bertanya. Dan terakhir, apakah ekspresi itu masuk dalam makar atau tidak? Pertanyaan kedua sudah saya jawab ya. Siap. Itu bukan makar. Pertanyaan pertama soal anti rasisme. Pertama, kalau Anda bilang yang terpukul itu Anda dan orang Papua, seharusnya yang terpukul bukan hanya Anda dan orang Papua. Seharusnya yang terpukul adalah mulai presiden sampai RT di sekitar asrama itu. Kenapa? Karena rasisme itu jelas kejahatan yang kelasnya itu sangat tinggi. Karena itu contoh dari manusia tidak beradab adalah rasisme itu. Saya hadir di sini karena saya yakin bahwa ini nggak boleh berlanjut terus di negeri ini. Dan itu sebabnya tempat kejahatan atas rasisme itu nggak sama dengan KUHP ya, seperti undang-undang biasa, tidak. Genosida berbasis gen, ras tertentu, itu merupakan satu dari 4 kejahatan yang menurut Statuta PBB atau UN Charter yang disebut bab 7 chapter 7 sebagai the most serious crimes against concerned by international community. The most serious crimes concerned by international community, itu istilahnya ya, bahasa UN Charter atau piagam PBB. Itu artinya apa? Rasisme itu musuh umat sedunia. Jadi kalau kamu bertanya, kami terpukul, orang Papua terpukul, yang terpukul saya pun ketika ngomong presiden sampai RT itu keliru. Yang terpukul adalah seluruh umat sedunia kalau bicara soal rasisme. Makanya nggak boleh ada lagi rasisme itu. Itu sebabnya saya mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang tegas terhadap rasisme itu. Siapapun tidak boleh ada kecualinya, harus ditangkap atau harus diproses hukum supaya menjadi pembelajaran hukum yang baik buat negeri ini. Karena kita punya Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau saya bilang tadi rasisme adalah ciri ketidakberadaban, maka kita sebenarnya kalau membiarkan rasisme itu terjadi, maka kita membiarkan Pancasila itu dikoyak-koyak oleh orang yang sangat berlaku rasis. Kira-kira gitu jawaban saya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Bapak Herlambang.
yang berikut, saya mau sampaikan bahwa rasisme, diskriminasi ras dan etis ini sudah dihapuskan di dunia, bahkan di Indonesia. Terus akibat dari rasisme Surabaya, demo besar-besaran terjadi di seluruh Papua dan seluruh Indonesia, sehingga aktor yang melakukan rasisme ini divonis 5 bulan dan 7 bulan, sedangkan kami yang korban rasisme yang menyampaikan aspirasi secara bermartabat ini sampai hari ini sudah melanjak 8 bulan sampai 9 bulan. Saya harap dalam persidangan ini jangan ada diskriminasi rasis dalam pengadilan lagi. Harus kurang dari itu. Ini bukan pernyataan, tapi saya sampaikan dalam forum persidangan ini. Terima kasih. Sekali lagi, tidak boleh ada diskriminasi ras lagi dalam persidangan yang terhormat. Karena kami ini adalah korban dari rasisme itu. Harus hukum adil bagi kami rakyat Papua. Terima kasih. Kembalikan ke majelis. Itu Oke, cukup ya. ya, itu majelis hakim nanti yang nilai, yang harus bisa menjaga itu. Ada yang mau dilanjutkan jawabannya, ahli? Saya kira begini, tadi soal emosi ya, saya bisa pahami psikologi yang terjadi, karena memang tadi saya berulang kali bicara, rasisme itu memang sangat memukul semua pihak, termasuk Indonesia yang mengaku Pancasila. Saya khawatir kalau ini diterus-teruskan, maksudnya kejadian rasisme itu tidak pernah bisa kita cegah atau kita hentikan atau tidak kita jadikan memetik pembelajaran yang penting bagi negeri ini, dimanapun, dalam forum apapun. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Ferry, persidangan pun tentu juga ada prinsip itu. Maka kita saling mengingatkan, saling menegur untuk memperkuat supaya kita nggak tertempel di kepala kita untuk melakukan rasisme. Jadi emosi yang Anda rasakan itu harusnya menjadi kepekaan atau beda rasa dari kita semua, karena itu memang sangat